Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersekutu menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, memahami dan melakukan kehendak Allah adalah panggilan spiritual kita setelah memutuskan untuk mengakui dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Upaya memahami pemikiran Allah tidak selalu mudah, karena terkadang kita memaksakan pikiran kita sendiri. Pada ibadah minggu ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa di sepanjang kehidupan, kita bergumul untuk terus memahami pikiran Allah dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Dengan demikian, kita dapat menjadi murid yang semakin berkenan kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami doa-Mu. Bila kami
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang menghadap Engkau untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Di dalam kehidupan kami sering mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami belum mampu memahami apa yang Engkau pikirkan dan Engkau kehendaki. Dalam pergumulan hidup sehari-hari, kami justru memaksakan pikiran dan kehendak kami sendiri kepadamu. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, dan ajarlah kami untuk selalu berusaha memahami dan melakukan kehendak-Mu dengan setia. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan. Sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami dengan jelas maksud Tuhan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga menuntun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Tuhan boleh memakai dia. Apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarkanlah hati kami dipenuhi oleh sukacita ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari Yeremia 15 ayat 15-21. Demikian firman Tuhan. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan
Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 23. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pemuda yang kesal dan kecewa kepada Tuhan. Ia merasa bahwa Tuhan tidak mau mewujudkan hal-hal besar yang ia pintakan di dalam doanya. Ketika ayahnya sakit, ia meminta supaya Tuhan menyembuhkannya. Tetapi rupanya ayahnya meninggal justru ketika si pemuda ini sedang berada di luar kota. Ketika ia menyukai seorang perempuan, ia berdoa supaya perempuan ini bisa menjadi pasangan hidupnya. Tetapi rupanya Tuhan juga belum mengizinkan. Cintanya ditolak dan ia patah hati. Dan lagi, ia meminta kepada Tuhan supaya bisa mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar yang ia dambakan. Tetapi rupanya Tuhan kembali menjawab tidak.
karena ia gagal di tahapan psikotes dan harus melamar pekerjaan di tempat yang lain. Si pemuda ini suka menerima apa yang terjadi, saudara-saudara. Ia merasa bahwa Tuhan tidak peduli padanya dan sepertinya kok malah mengizinkan hal-hal buruk ini terjadi kepadanya. Ia pun bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Apa salahku? Seharusnya tidak terjadi seperti ini ya Tuhan. Nah, saudara-saudara, pengalaman si pemuda ini barangkali juga menjadi pengalaman kita. Berhadapan dengan pergumulan dan kegagalan di dalam kehidupan kita, tidak jarang kita juga merasa kesal, kecewa, dan juga mempertanyakan Tuhan. Begitu kenyataan hidup tidak seindah yang kita bayangkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang menjadi ekspektasi kita, kadang-kadang kita reaktif dan merasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Seperti halnya pandemi COVID-19 yang membawa banyak persoalan dalam berbagai sisi, mungkin juga membuat sebagian di antara kita kebingungan untuk memahami apa maksud Tuhan, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara, memahami apa yang dipikirkan Allah memang tidak mudah. Bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita bahwa Petrus, murid Yesus yang sudah lama mengikuti sang guru, rupanya juga bisa gagal untuk memahami pikiran Tuhan Yesus. Dikisahkan bahwa Tuhan Yesus mulai terbuka untuk menyatakan bagaimana ia harus menempuh jalan derita atau jalan salib. Bagaimana para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat akan menuduh dia dan menghakimi dia. Bahkan ia harus mati disalib meskipun pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Mendengar pernyataan gurunya, Petrus yang spontan bersikap reaktif. Ia menarik gurunya ke samping dan menegur. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Atau dengan kata lain, Petrus mungkin hendak mengatakan, apa yang engkau bicarakan guru, tidak mungkin hal buruk seperti itu akan terjadi kepada engkau. Engkau ini kan seorang Mesias. Agaknya Petrus belum bisa memahami statement dari sang guru. Apalagi belum lama ia menyatakan Yesus ini adalah seorang Mesias. Mungkin di dalam pikiran Petrus, Mesias ini ya tidak akan mengalami hal-hal buruk seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Lalu menjadi jelas di sini bahwa konsep Mesias yang ada di dalam pikiran Petrus dan mungkin ada juga di dalam pikiran para murid adalah Mesias secara duniawi, secara manusiawi, atau secara politis. Mereka mungkin mendambakan Yesus akan menjadi seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari penderitaan dan penjajahan yang menang dengan gagah berani. Konsep Petrus dan juga mungkin konsep para murid tentang Mesias di sini berkebalikan dengan konsep Mesias yang Yesus miliki dan Yesus pahami. Mendengar perkataan dan sikap Petrus, Tuhan Yesus lantas menegur Petrus. Ia katakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa Petrus ditegur dengan sangat keras? Teguran tersebut diberikan karena Petrus tidak memberikan ruang di dalam hati dan pikirannya untuk menyelami pikiran Allah. Petrus enggan untuk menyelaraskan pemikirannya dengan pemikiran Allah, dan oleh sebab itu Petrus disebut sebagai batu sandungan. Bagi Petrus, Yesus mungkin harus bersikap seperti pemikirannya dan memenuhi standar yang ia tetapkan. Tetapi meskipun keras, teguran Tuhan Yesus ini bertujuan untuk mendidik Petrus bahwa pemikiran manusia itu memang terbatas dan seringkali dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri yang belum tentu selaras dengan kepentingan Allah. Petrus diajar untuk belajar memahami pemikiran Allah, dan ia diajar untuk mengubah kecenderungan dari mengikuti pemikiran pribadi menjadi mengutamakan pemikiran Allah. Hal yang sama juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat kita memaksakan konsep atau pemikiran yang kita miliki kepada Tuhan. Sebagai manusia biasa, kita mungkin lebih suka mengandalkan dan memaksakan pikiran kita, khususnya yang terkait dengan urusan kehidupan kita di tengah dunia. Ketika manusia berpikir soal ambisi untuk meraih kejayaan, popularitas, kesuksesan materi, dan prestasi, Allah justru berpikir dan mengajarkan banyak hal tentang kesederhanaan, kerendah hatian, kelemah lebutan, dan bahkan tentang menjadi yang paling kecil. Ketika orang berlomba-lomba untuk dilayani, maka Tuhan justru mengajarkan kita untuk mau melayani. Ketika manusia berpikir soal hidup yang aman, tenang, sehat selalu, tidak ada bencana, Tuhan justru mengajarkan kepada kita bahwa memang hidup itu tidak selalu mudah dan dibutuhkan perjuangan, ketekunan, kesabaran, dan bahkan suka duka
dipakainya untuk kita terus belajar bertumbuh ke arah Kristus. Yesus juga memberikan pengajaran, kali ini tidak hanya kepada Petrus, tetapi juga kepada para murid tentang konsekuensi menjadi murid Kristus, yaitu bahwa mereka harus memiliki suatu pola pikir yang benar, yang selaras dengan pikiran Allah. Karena pikiran dan kehendak Allah adalah pandu untuk kita yang secara sadar memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ini adalah proses kita seumur hidup. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 3 hal yang penting untuk kita renungkan di dalam rangka belajar untuk memahami pikiran Allah dan bagaimana melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 16 ayat 24 mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku atau mengikut Tuhan Yesus harus yang pertama adalah menyangkal diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri adalah sebuah sikap mengalahkan atau mengesampingkan kepentingan kita sendiri, keinginan kita sendiri, dan kesenangan kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita diajak untuk menekan dan mengekang egoisme kita dan tidak menjadikan diri kita sebagai satu-satunya pusat di dalam kehidupan kita. Jika orang berlomba-lomba untuk meraih kebanggaan pribadi, kekayaan, dan kekuasaan, bahkan saling sikut, maka kita sebagai murid Kristus tidak menjadikan hal itu sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita. Karena tolak ukur satu-satunya di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan sebagai manusia kita tahu bahwa materi, kedudukan, kekuasaan, kehormatan itu memang mengenakan. Tetapi murid Kristus tahu bahwa hidup yang sejati itu tidak bergantung pada materi dan puja-puji dari dunia. Ia mengendalikan dirinya dengan baik dan tidak bertindak sesuka hatinya. Sebagai contoh, misalkan di lingkungan pekerjaan ada orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan tindakan yang tidak benar, seperti korupsi atau penggelapan dana. Orang yang menyangkal diri akan tahu batasnya, tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan meskipun secara materi ia mungkin akan diuntungkan. Atau ada orang-orang yang ditawari jabatan instan tetapi harus berpindah agama. Orang yang menyangkal diri juga tidak akan melakukan hal itu meskipun ia harus kehilangan jabatannya. Atau sebagai orang Kristen, orang yang menyangkal diri tahu bahwa hidup kita sebagai orang Kristen bukan hanya soal aku atau keluargaku saja, tetapi bahwa di dalam diriku dan keluargaku ada Tuhan dan juga ada relasi kita, baik dengan saudara seiman maupun dengan lingkungan di sekitar kita. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang juga mau memberikan dirinya di dalam karya dan pelayanan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang ia miliki. Dan juga di dalam konteks pandemi, betapapun jenuh tinggal di rumah atau repot di dalam menjaga sanitasi diri dan lingkungan, orang yang menyangkal dirinya akan tetap setia berusaha membantu setiap upaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Kemudian hal yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak para murid dan juga kita untuk memikul salib. Ini juga tugas yang tidak mudah. Memikul salib adalah kesediaan kita untuk menanggung kesulitan, menanggung pergumulan, menanggung penderitaan yang muncul sebagai konsekuensi dari pilihan hidup kita mengikut Kristus. Memikul salib sebenarnya menunjukkan kesetiaan kita untuk menempatkan kehendak Allah sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dan ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, apakah kita mau tetap setia menjadi murid Kristus meskipun mendapatkan banyak penolakan, kecaman, halangan, dan rintangan? Akankah kita memikul salib itu dengan sukacita karena yakin Tuhan akan beserta? Atau kita memikul salib dengan cemberut dan berat hati? Atau malah meninggalkan salib itu begitu saja? Seorang pendaki gunung, di dalam pendakiannya tentu membawa beban yang berat di dalam tas ranselnya. Tetapi toh ia tetap mau untuk menanggungnya. Meskipun fisiknya lelah, tetapi toh ia akan berusaha untuk sampai di puncak. Mengapa? Karena ia tahu persis apa yang saat itu menjadi tujuannya. Begitu pula halnya dengan memikul salib Kristus. Kita perlu memiliki suatu tujuan yang mengarahkan diri kita kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga kita dapat memikul salib dengan rasa sukacita karena yakin Tuhan pasti akan beserta. Sebagai contoh, saudara-saudara, saat kita sedang berhadapan dengan pergumulan dan kerinduan tertentu di dalam kehidupan kita, mungkin harapan akan kesembuhan diri kita sendiri atau anggota keluarga kita dari sakit penyakit tertentu, atau kerinduan kita akan pemulihan ekonomi, pekerjaan kita, juga ketika pada saat ini kita harus hidup berdampingan dengan pandemi yang dampaknya sangat kita rasakan. Apakah kita mau menjadi orang yang tetap memikul salib?
Apakah kita mau menjadi orang yang tetap setia di dalam doa-doa kita dan berusaha mengandalkan pertolongan dari Tuhan? Apakah kita mau tetap sabar? Karena sabar itu rupanya mudah dikatakan, tetapi di dalam prakteknya kadang-kadang sulit. Orang yang memikul salib akan tetap setia di dalam imannya kepada Tuhan. Atau di lingkungan pekerjaan, seperti contoh yang pertama tadi disampaikan. Ketika kita tetap setia untuk berbuat benar, tetapi kita dibenci oleh orang lain, ditolak oleh orang lain, apakah kita juga mau tetap memikul salib itu? Mau tetap mengikut Tuhan, walaupun orang-orang sekitar kita membenci diri kita? Hal yang ketiga Tuhan Yesus ajak para murid adalah untuk mengikut Dia. Mengikut di sini secara harafiah adalah berarti kita ada di belakang orang yang kita ikuti. Kalau orang itu ke kiri, kita ke kiri. Kalau orang itu ke kanan, kita juga ikut ke kanan. Tapi secara substansial di sini mengikuti Yesus berarti kita diajak untuk meneladani dan mencontoh setiap tindakan dan pengajarannya. Mengikuti Yesus bukan sekedar asal membebek, tetapi harus dibarengi dengan niat, komitmen yang kuat untuk melakukan apa yang Yesus juga lakukan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang lagi-lagi tidak mudah. Mengikut Yesus melibatkan keseluruhan diri kita. Tidak hanya pengakuan yang manis di bibir, tetapi juga pengertian di hati dan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, jika Yesus mengajarkan dan menyatakan tindakan kasih dan bela rasa bagi orang-orang sekitarnya, apakah kita sudah melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalkan kita bisa melakukannya dengan cara yang sederhana. Di dalam masa pandemi, kita bisa berbagi perhatian atau sapaan melalui media sosial untuk keluarga, sahabat, ataupun saudara seiman kita. Kemudian jika Yesus tidak berkompromi terhadap ketidakbenaran, apakah kita juga mengikutinya untuk tidak berkompromi dengan dosa dan kebiasaan buruk kita? Mulai dari hal yang sederhana, adakah satu atau dua kelekatan duniawi yang menghambat relasi kita dengan Tuhan? Apakah itu kemalasan kita, ego kita, mudahnya kita untuk marah, atau ketergantungan kita pada barang-barang tertentu, gadget, dan lain sebagainya? Kemudian jika Yesus mengajarkan kita untuk memberikan pengampunan, apakah kita juga melakukannya dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai kita? Orang yang mengikut Kristus tidak pernah menyimpan dendam. Ia akan berusaha terus-menerus untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan juga orang lain sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga hal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid ini menjadi hal yang penting untuk kita mengerti dan kita lakukan sungguh-sungguh sebagai bagian kita untuk berproses menjadi murid Kristus dan berproses untuk mau menyelami apa yang dipikirkan Allah. Para murid ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus ini mungkin tidak langsung bisa mengerti apa yang menjadi maksud dari gurunya. Sampai kemudian mereka tahu bahwa jalan derita itu benar-benar harus Tuhan Yesus tanggung. Dan kemudian ia bangkit, ia naik ke sorga. Para murid diutus untuk melanjutkan tugas pengabaran Injil itu. Dan di tengah tugas perutusan itu mereka berjumpa dengan kesulitan bahkan penderitaan. Dan itulah yang mereka lakukan adalah bentuk untuk memikul salib dengan penuh kesetia. Dan hasilnya sampai dengan saat ini kita pun beroleh pengenalan akan Kristus. Bagi kita yang dengan setia berjalan di dalam proses menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus, Allah berjanji akan menganugerahkan hidup yang sejati kepada kita, jauh melebihi apa yang dapat diberikan oleh dunia. Ketika fokus kita, pikiran kita, dan kehendak kita diselaraskan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, maka niscaya hidup kita juga menjadi hidup yang semakin berkenan dan harum di hadapan Allah. Hidup yang penuh dengan keberanian dan ketulusan untuk berbagi cinta kasih dengan sesama. Hidup yang berdamai dengan krisis, dengan penolakan, dan rasa gagal pada saat berjumpa dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Ada sebuah kalimat bijak yang berbunyi, "We are unfinished Christians." Kita semua adalah orang Kristen yang belum selesai. Melalui ungkapan ini kita diajak untuk memahami bahwa perjuangan mengikut Yesus dan perjuangan untuk menyelami pikiran Allah adalah perjuangan seumur hidup kita. Mari saudara-saudara kita sediakan diri untuk tidak memasakkan lagi pikiran kita atau konsep kita kepada Allah, khususnya ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak sejalan dengan harapan kita. Marilah kita sediakan diri, melatih diri kita terus-menerus untuk berelasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui puji-pujian kita, melalui persekutuan kita dengan Dia,
melalui firman yang kita baca dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita dapat selalu menjadi murid Kristus yang memahami dan melakukan apa yang dipikirkan Allah. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa Surgawi yang memelihara kehidupan kami bersyukur ketika di dalam ibadah ini kami diingatkan untuk terus berproses sebagai murid yang mengupayakan diri untuk memahami apa yang Engkau pikirkan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai proses kami untuk menjadi murid yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi dunia dan khususnya bangsa Indonesia yang saat ini harus hidup berdampingan, berdamai dengan pandemi COVID-19. Di beberapa tempat angka pasien yang terjangkit masih cukup tinggi. Kami memohon supaya Tuhan kiranya berkenan untuk memulihkan kondisi dunia dan juga bangsa kami. Kiranya virus ini dapat segera berlalu. Tetapi segala sesuatu kami serahkan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan. Kami sebagai manusia hanya dapat turut untuk dengan cara yang bisa kami lakukan berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati para dokter, tenaga medis, Tuhan berkati kami sebagai warga negara untuk bersama-sama bertanggung jawab dengan hidup kami, menjaga lingkungan, kebersihan diri, dan juga segala upaya yang bisa kami lakukan supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-Mu yang Engkau panggil untuk terus mewartakan berita sukacita maupun penghiburan bahkan di tengah kesulitan seperti pandemi saat ini. Melalui ibadah yang kami lakukan baik secara online maupun di beberapa tempat yang sudah menyelenggarakan secara onsite, biarlah gereja juga dapat terus untuk bertanggung jawab dengan suaranya. Bagaimana gereja juga terus untuk mewartakan cinta kasih-Mu di tengah dunia yang merindukan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan pribadi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam masa pemulihan, untuk Bapak Samosir, untuk Bapak Gurning, untuk Bapak Dodi, untuk Ibu Bestida, untuk Bapak Galung, untuk Bapak Onggi maupun saudara-saudara kami yang saat ini masih membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan berkenan menolong mereka pulih seperti sedia kala. Tuhan juga berkati kami yang memiliki kerinduan-kerinduan tertentu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan kerinduan untuk mendapatkan keturunan, terkait dengan relasi di dalam keluarga, masalah-masalah lain yang mungkin selama ini membuat kami berbeban begitu berat. Kami memohon supaya Tuhan berkenan untuk berjuang bersama dengan kami. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, bahwa pergumulan juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk membuat kami menjadi dewasa, bertumbuh di dalam iman yang semakin teguh. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menutupnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Hagai pasal 1 ayat 7-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kehadirat-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, ya Allah. Biarlah hati kami juga dipenuhi oleh sukacita karena penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat panggilan kita untuk terus berupaya memahami apa yang dipikirkan Allah dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.